Ya di Jawa sendiri. Karena ajaran itu mengalir dikemas dengan bahasanya juga, ya bahasa Jawa ya mengemas ya Gusti itu aja. Itu bukan, kalau menurut saya itu bukan nama. Itu hanya keterbatasan manusia untuk menyebut gitu loh. Keterbatasan manusia, keterbatasan kemampuan manusia untuk menyebut Sang Pencipta. Silahkan mau disebut apa saja monggo, nggak protes gitu. Tersun. Nggih. Kang, ini terkait dengan Tuhan tadi, Kang. Ya. Intinya antara manusia dan Tuhan itu kan bisa dikatakan lebih dulu manusia kan, karena ada Tuhan. Itu ilustrasi loh. Nah, ya maaf ya. Sebenarnya ya disian Sang Pencipta gitu aja. Nah, terkait Tuhan, nama Allah, ya kan. Kalau sebelum ada Tuhan, ada manusia dulu kan, berarti intinya Ya. manusia dulu baru ada Tuhan, karena ada Tuhan manusia yang menyebut Tuhan. bahwa itu Tuhan. Ya. Terus nama Allah sendiri itu siapa mah yang memberi nama? Apakah kalau memang duluan manusia, kenapa Tuhan harus memakai nama Allah? Kok bukan nama lain? Asal usul nama Allah sendiri itu dari mana kan? Ya tergantung, karena aliran ini mengalir ke seluruh penjuru, kembali ke tadi, mengalir ke seluruh penjuru, maka negara manapun yang menerima aliran ajaran itu tidak hanya dikemas dengan budaya dan kejadian di negara itu, juga dikemas dengan bahasanya juga. Seperti zaman Nabi Isa seumpama ini, maaf ya. Ini di sana ada kalimat Eloi Eloi lama sabachthani. Berarti Eli Eli ya, ini menyebutnya disebut dengan Eli kan gitu kan. Lalu dalam mungkin ada versi lain disebut dengan Sang Yahweh, Sang Jehovah kan begitu kan. Kemudian karena masuk di kawasan yang lain mungkin penyempurnaan Eli menjadi Allah mungkin kan gitu kan. Ya di Jawa sendiri, karena ajaran itu mengalir dikemas dengan bahasanya juga, ya bahasa Jawa ya mengemas ya Gusti itu aja. Itu bukan, kalau menurut saya itu bukan nama. Itu hanya keterbatasan manusia untuk menyebut gitu loh. Keterbatasan manusia, keterbatasan kemampuan manusia untuk menyebut Sang Pencipta. Silahkan mau disebut apa saja monggo, nggak protes gitu. Jadi kalau tentang Tuhan itu kenapa kok Tuhan berasal dari kata Tuhan? Nah ini sebutan Tuhan itu adalah sebutan terhadap sesuatu yang dihormati, yang diagungkan. Karena Tuhan itu kalau ditulis dengan aksara Jawa pasti dibacanya ya Tuhan. Gitu. Coba kalimat kata Tuhan jenengan tulis dengan aksara Jawa. Aksara Jawa A dan Ho itu kan sama. Ketika tulisan aksara Jawa dibaca, ditransit ke huruf-huruf sekarang ini, kita bacanya pasti ya Tuhan. Kenapa? Karena yang nampak di sana adalah itu tadi dengan aksara Jawa, dibaca dengan aksara saiki jadi Tuhan gitu loh. Jadi itu kan bukan namanya itu Tuhan. Siapa yang menamakan? Ya manusia itu sendiri. Kenapa menamakan? Ya seiring dengan prasangka manusia untuk menyangka Sang Pencipta ini seiring dengan sebutannya. Gitu. Jadi saya nggak berani. Namanya Tuhan sendiri itu siapa? Wah ini. Ya kalau saya sampaikan ya maaf. Apakah Tuhan itu hidup? Ya hidup. Karena saya percaya bahwa purwaning dumadi sejatining urip. Jadi awal dari semua kejadian ini sebenarnya ya sejatining hidup itu tadi. Hidup yang sejati. Berarti ya itulah awal dari semua kejadian. Jadi ya hidup itu tadi. Kalau nggak hidup nggak mampu menghidupi semuanya. Itu. Siapa yang mengawali semuanya itu? Ya hidup. Apa itu? Energi. Ada kekuatan di sana. Bentuknya seperti apa? Lah ini repot. Iya. Ya mungkin keterbatasan kita menyebut oh ini Allah. Oh ini Yesus Kristus, Sang Yang Widiwasa. Kan itu. Sang apa itu? Kuwasa. Ya. Bisa jadi Tuhan, Yahweh, Sang Eli, Rob dan sebagainya. Maaf, itu kan hanya
Ya keterbatasan manusia dalam menyebut gitu loh. Kalau namanya lah ini maaf. Kalau nama saya nggak berani untuk menamakan. Gitu. Nah ini terkait dengan reinkarnasi tadi Mas, seperti yang disampaikan Masnya tadi, bahwa tadi Kang Mas kan mengatakan bahwa reinkarnasi itu kan hukum energi. Ya, ya. Nah, berarti kan intinya setiap manusia yang meninggal pasti reinkarnasi ya. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan Kang, terkait dengan Nabi. Kenapa sampai saat ini saya belum pernah mendengar Nabi itu reinkarnasi? Nah, itu bagaimana penjelasannya? Nabi reinkarnasi. Iya. Kalau menurut saya, jangankan manusia, seluruh alam ini bisa reinkarnasi kok. Gitu. Seluruh alam ini apa sih bahan bakunya? Sama kok. Gitu. Yang udara kembali ke udara, yang api kembali ke dan sebagainya. Maka ketika kembali ke asalnya, ke cawannya masing-masing, ya udara yang kita hirup ini bisa jadi, ya apa ya? Hukum energi yang bereaksi, kan gitu kan? Jadi reaksi energi ini, hukum energi itu kan kekal ya, hukum kekekalan energi gitu aja. Reaksinya ya terjadi semuanya ini kan hasil dari reaksi energi juga itu. Jadi kalau bicara reinkarnasi, apakah hanya manusia ya reinkarnasi? Kemudian kenapa Nabi tidak reinkarnasi? Ya itu kembali tadi, jangankan manusia gitu. Semua yang ada di alam semesta ini bisa reinkarnasi. Apakah reinkarnasi itu selalu dalam bentuk yang sama? Tidak. Itu tidak, tergantung nanti unsurnya menyatu, penyatuan unsurnya, penyatuan elemen-elemennya, nanti ya perwujudannya bisa sama, bisa berbeda. Itu kalau menurut saya seperti itu. Nah, ini masih ada kaitannya dengan reinkarnasi kan? Ini pertanyaan dari teman-teman. Kalau kita mengingat kejadian pada usia 2 tahun atau di bawah 3 tahun, itu termasuk reinkarnasi, memori yang tercipta sendiri atau bagaimana? Karena menurut penelitian pada usia tersebut tidak mungkin kita mengingat kejadian di masa itu, atau fiksi. Bagaimana pandangan Kang Mas? Gini, kadang-kadang ya ada cerita, kita mendengar anak yang balita, yang kecil itu katanya masih bersinergi dengan dimensi lain kan gitu kan katanya kan. Saya kurang pas itu. Ya percaya ya enggak gitu. Sebenarnya enggak juga ya. Enggak juga. Proses pembentukan gitu. Neng pertapaning garbo, proses pembentukan di dalam dari setetes air menjadi segumpal darah hingga berkembang menjadi segumpal daging. Ini kan dianggap misteri ini yang terjadi di dalam proses pembentukan ini. Jadi apa ya, materinya menyatu, energinya menyatu, gitu. Maka terjadilah hidup dan kehidupan di sana. Ketika keluar dilahirkan, gak usah terlalu detail di dalam hal ini. Ketika dilahirkan, sebenarnya keadaan atau perasaan yang dihadapi, yang dirasakan dalam si jabang bayi itu tadi, ini memang nggak terlepas dari akses yang menyalurkan intisari, sari-sari perwujudan ini. Mungkin yang mengukir jiwa raga kita adalah orang tua. Ini leluhur dalam benang pendek. Bisa jadi ini ada bawaan sifat yang tidak selalu mengikuti sifat bawaan hidup. Karena di sini sebelum ditanam apa sifat-sifat tertentu, sifat-sifat materi, tetapi ini kan masih membawa sifat energi. Sebelum dikuasai, dibelenggu oleh sifat materi loh ya. Iya. Ya, ini kan masih membawa sifat-sifat energi. Tetapi kita harus ingat, perwujudan ini kan prosesnya juga dari materi juga. Tentu
membawa dua sifat, sifat energi dan sifat materi. Tetapi sifat materi ini masih lemah. Ketika masih kecil ini, sebenarnya ini masih masih terselimuti atau masih dikuasai oleh sifat energi itu sendiri. Ketika ini mulai tumbuh, nah ini mulai nampak sifat-sifat materinya, mulai nampak muncul karakter dan sebagainya. Ada orang begini ya, lek wetone iki engko laire dadine elek bocahe. Oh, itu saya nggak percaya. Nggak percaya. Satu contoh, laire Selasa pon Selasa wage oh katanya ini cegukan dan sebagainya. Katanya sih. Iya. Tergantung, kalau ini dibimbing baik dia akan baik kok. Walaupun ini menurut netonnya itu bagus ini calonnya dadi arek apik gitu ya. Iya. Tetapi dibimbing dengan bimbingan yang tidak benar, ini akan berbuah karakter yang tidak benar juga kan? Ya enggak? Cobalah, ada orang lahir di Tlatah Blambangan, Banyuwangi, harusnya berbahasa Osing karena orang tuanya Osing bahasanya. Mulai kecil dibimbing di Madura. Ya pasti ketika jangankan dewasa, anak-anak sudah menggunakan alat komunikasi dengan bahasa Madura. Jadi sama juga seperti weton ini, weton itu, bukan tergantung itu. Tetapi tergantung bimbingannya itu nanti. Gitu loh. Jadi tergantung munculnya sifat materi ini, dan juga sifat ini muncul dari tanaman-tanaman sejak kecilnya, tanaman bimbingan, lingkungan, keadaan di sekitarnya. Ini akan menentukan sifat dari materi itu sendiri. Intinya weton kelahiran seorang itu tidak berpengaruh dengan karakter. Kalau saya nggak pernah membuktikan itu. Saya dulu pernah belajar ke itu, tentang itu. Saya pelajari orang yang lahirnya sama mau ketemu nih 12 Rebu Legi gitu ya. Oh nanti sifatnya gini. Ternyata nggak selalu akurat ya. Ya tergantung itu tadi. Tergantung sejak kecil itu cara membimbingnya, dibimbing dengan bimbingan yang bagaimana. Itu justru yang menentukan. Itu pembawaan dari si anak itu tadi. Soalnya gini Kang, di dalam perhitungan weton Jawa ya kan, terkait dengan pernikahan, kan ada salah satu hitungan Jawa yang tidak boleh dipakai untuk perjodohan. Nah, menurut Kang Mas, percaya nggak dengan adanya itu? Adakah perjodohan yang ketika menjelang pernikahan tidak dicarikan hari yang bagus? Nggak ada, semua dicarikan hari yang bagus. Selalu dicari arahnya, dicari ketemu tonnya, nanti sisanya berapa, ketemunya bagaimana, terus perayaan peresmian pernikahannya ditentukan harinya. Hampir proses seperti ini, hampir semuanya itu dicarikan hari yang baik. Tetapi buktinya perceraian merajalela kok. Ya enggak? Iya. Semakin detail dicarikan waktu, dicarikan hari hanya gitu. Ditemu-temukan ini Tony ketemu ini ketemu ini. Hampir semua dicarikan kok. Enggak ada ucak-ucuk kenal langsung menikah tanpa hari, enggak ada. Hampir semua dicarikan. Buktinya angka perceraian semakin melonjak. Iya enggak? Soalnya gini Kang, yang saya tahu kan gini, ya kan, ketika sejodohan orang ketemu misalkan 25 ya, itu kan nggak boleh. Nanti jangan kalau ketemu 25 jangan pakai untuk nikah, nanti akibatnya bisa fatal ya kan, mungkin sakit sampai meninggal dan sebagainya. Nah, untuk meluruskan seperti itu, menurut Kang Mas itu bagaimana? Apakah Kang Mas itu mempercayai dengan hitung-hitungan Jawa seperti itu atau bagaimana? Begini, seumpama kita dari kecil sudah tersugesti ya dengan hitung dengan angka-angka itu kan. Sebenarnya semua kejadian itu selalu diukur dengan angka. Sampai umur pun kayaknya dibatasi dengan angka. Orang yang bekerja masih sehat karena ingat dengan umurnya yang 60 tahun, takut dengan angka 60 itu tadi, merasa dirinya sudah tua. Sehingga dia takut dengan angka itu tadi karena usianya diukur dengan angka. Ini yang pertama. Kemudian kalau kita mulai dari saat ini yang masih muda-muda percaya dengan
ada angka keberuntungan, ada angka yang namanya Angka sial. angka sial. Iya. Ya karena kita percaya. Yang membuat kita terus, ya ini kan sugesti ini. Kita terperangkap di dalam, ya itu tadi, memori-memori ketika ini terbongkar dan kita mulai was-was. Jadi sebenarnya kejadian yang tidak kita inginkan itu sebenarnya kan sesuatu yang pernah kita khawatirkan mungkin, sesuatu yang membuat kita takut. Tetapi ya oleh karena dadi karo iki apik. Lek karo iki engko ketemu apik, lek karo iki elek. Ya karena kita percaya itu. Ya elek tenanan. Yang membuat itu elek ya karena itu Keyakinan tadi kan. gitu. Kalau saya katakan semua hari baik, semua angka baik, semua tanggal baik, gitu. Semua tahun baik, gitu. Ya buktinya ada orang datang ke sini, saya mau pingin ini, ketemu nih berapa, paling baik bagaimana? Aku ngawur, gitu. Aku ngawur asal ngomong aja. Saya tanya, menurut kamu hari yang baik itu apa? Saya kembalikan ke dia. Menurut sampean yang baik apa? Sebenarnya menurut saya yang baik itu tanggal 13. Itu. Tetapi katanya orang lain tanggal 13 itu jelek. Salah. Tanggal 13 itu baik. Lakukan gitu loh. Nah, maka dia akan semakin kuat, semakin percaya dengan tanggal 13 itu baik. Yang walaupun menurut orang lain jelek. Dia menggunakan tanggal 13 karena apa? Karena kita support. Sugestinya kita support gitu loh. Keyakinannya itu kita perkuat. Oh, apik iki gitu loh. Padahal aku dhewe gak ngerti. Ngawur wis. Ya walaupun saya tahu bahwa ini saya tahu tetapi saya memperkuat. Gitu. Kalau seandainya belum ada rencana tanggal berapa saya menikahkan, tanggal berapa saya ada hajatan, ya saya sampaikan inilah apik. Itu. Jangan tanya alasannya udah. Ini apik. Bagus ini hari ini ya. Kenapa? Karena saya memastikan dia untuk percaya bahwa hari ini baik, padahal semua hari juga baik. Tergantung bagaimana kita menyangka hari itu. Kalau kita pulang dari sini terus orangnya pulang ketemu tetangga, wah elek iki, wah bahaya ini. Kenapa? Dia akan menghadapi ketakutannya sendiri itu tadi. Tuh, jadi saya percaya tentang hitungan-hitungan ini, tetapi saya tidak pakai. Karena saya mengajari untuk semakin cerdas ya. Itu yang membuat manusia ditakuti oleh manusia. Ya seperti neraka itu. Itu kan. Ya itu tadi. Berarti neraka kalau gitu buatan manusia gitu. Ya itu kan olah pikir manusia saja itu. Ya sama seperti begini. Begini Mas. Sebenarnya sahabat karib kita yang setiap saat menemani kita dan sewaktu-waktu bisa muncul di hadapan kita, itu siapa sih kalau bukan karma? Ya enggak? Yang menemani kita setiap saat itu siapa? Karma. Dan sewaktu-waktu bisa muncul di hadapan kita. Siapa lo bukan karma? Oleh karena itu, ayo menanam karma yang positif. Karena tanaman kita akan menemani kita setiap saat. Dan setiap saat, sewaktu-waktu tanpa kita ketahui, dia akan muncul di hadapan kita. Jadi lebih baik kita harus berteman karib yang baik, karma yang positif. Supaya ketika suatu saat tiba-tiba muncul di hadapan kita siap menghadapi karena kita hati-hati. Cara bersahabat dengan karma. Ya udah, ya ini kan tadi. Iya. Oke Kang, ini kita lanjutkan lagi. Ini di dalam pemahaman Jawa itu kan ada istilah sedulur papat limo pancer, kakang kawa adi ari-ari, Ya. nini among kaki among. Nah, saya ingin Kang Mas Hanggarso untuk menjabarkan terkait dengan itu Kang. Singkat aja ya. Iya. Kayaknya, waduh, dari waktu saya dengar itu kalau nggak salah pertama belajar tentang itu pergerakan Malang 93 ya, kameranya 93. Tahun 93 saya pernah belajar itu di Malang Selatan waktu itu ya. Sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari. Nini among kaki among. Nah, itu. Ada banyak versi Mas. Kalau kita pakai versi yang sederhana ya. Iya. Kakang itu kan wadah yang